Halo, selamat datang di channel Bevanti. Kali ini karena Koni lagi nggak bisa, jadi digantiin sama gue, Haikal, yang biasanya di belakang kamera. Bersama dengan, Ayu lagi, dan juga ditemani sama Bevanti ya. tentunya. Oke, nah untuk kali ini kita mau bahas apa sih sebenarnya? Karena lo baru kali ini ya. Mhm. Jadi dia tidak pernah terlibat sebelumnya. Mhm. Hari ini, kemarin kita udah sempat bahas tentang probiotik menang di dalam badan, terus efeknya, terus pencernaan terus kayak gimana, Iya, apa aja. betul. Mhm. Nah, kali ini gue mau bahas tentang probiotik itu sendiri. Oke. Oke, kita mulai probiotik itu sendiri. Hari ini kita akan bahas dengan yang kita sebut imunomodulator. Oke, apa itu imunomodulator? Oke, jadi sebelumnya gue mau cerita sedikit tentang probiotik ya. Probiotik itu sebetulnya ternyata dari 2000 tahun yang lalu aja, itu sebetulnya Socrates, sang filsuf terkenal itu udah sempat nyebut tentang pencernaan. Oke. Kata-katanya dia adalah death lies in the gut. Tentunya ini Latin ya. Latin, death itu bisa berarti juga dengan, ada yang mentafsir atau mentranslate, gue nggak tahu. All disease lies in the gut. Oh, oke. Mungkin karena pada tahun itu tuh semua penyakit tuh karena belum ada obatnya, jadi semua akan Hampir disebut berarti death ya. gitu ya. Hampir berarti mungkin gitu ya. death. Yes, gitu. Tapi kemudian itu kata-kata Socrates, tapi di tahun maju 1950 tahun kemudian, di tahun 1953 itu baru ada kata probiotik itu. Oke. Jadi dibikin sama saintis Jerman, Werner Koloff namanya. Oke. Itu dia membuat kata probiotik yang dari bahasa Latin lagi, pros, yang artinya for, untuk, gitu, dan bios, yang artinya adalah life atau hidup. Jadi ini for life. Tapi karena ini Latin ya, menurut gue itu lebih ke arah sesuatu yang berguna untuk hidup atau sesuatu yang berpengaruh akan hidup. Gue kurang paham ya. Mungkin untuk para ahli bahasa Latin di luar sana mungkin ada yang bisa menjelaskannya. Oke, pokoknya bagus untuk hidup intinya gitu ya. Kayaknya kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, itu kira-kira sejarah kata probiotik itu sendiri. Nah, terus kemudian kita mau nyoba masuk ke probiotik imunomodulator tadi ya. Iya, imunomodulator ini katanya dari imun dan modulate. Imun ini adalah sistem imun kita, gitu, sistem pertahanan tubuh kita. Terus kemudian modulate itu berarti bisa memodifikasi. Bukan modulate itu bisa ngatur output. Oke. Gitu. Modulate itu jadi outputnya bisa dinaikin atau diturunin. Nah, jadi kita coba pertama bahas yang pertama adalah tentang sistem imun kita yang memang, guys, sistem imun kita sophisticated banget. Yes. Jadi yang pertama itu kan tentunya kita yang umum banget kita tahu itu adalah leukosit ya. Sel darah putih. Sel darah putih yang mengalir langsung di dalam pembuluh darah. Mereka fungsinya adalah untuk patroli. Oke. Gitu. Jadi mereka rutin patroli, terus kalau misalnya ada bakteri atau zat-zat asing yang ada di dalam badan itu, mereka langsung nyerang. Jadi kalau ada videonya di IG ya, gimana caranya leukosit itu kayak bentuk sel yang tidak ada bentuknya itu, terus kemudian jalan dia, terus kalau nemu sesuatu yang asing itu dia kayak menjulur gitu, terus dimakan. Gitu. Kalau untuk yang udah nonton Cells at Work lagi, di situ mereka digambarkan sebagai orang-orang cowok-cowok keker bersenjata pisau. Gitu. Mereka tugasnya adalah keliling, terus kemudian membasmi bakteri dan kuman dan benda asing lainnya yang masuk ke dalam badan. Gitu. Ya, terus kemudian ada yang kita sebut dengan NK cell. Natural killer cell. Natural killer. Seru abis. NK cell ini ada jenisnya beberapa. Jadi leukosit ini kalau misalnya ketemu dengan yang agak spesifik, virus. Nah, episode sebelumnya itu gue udah jelasin bahwa kalau virus itu masuk terus kemudian mereka kayak zombie gitu ya. Mereka akan mengambil alih sel inangnya, terus digunakan, ada yang dirubah jadi virus, ada yang digunakan materinya untuk mereka
multiply, berkembang biak gitu. Nah, ini kan leukosit ini kan senjatanya pisau ya. Mereka mainnya jarak dekat gitu. Iya. Nah, kalau misalnya mereka mendekat sama virus, maka ada kemungkinan mereka yang akan diserang sama virus. Right, oke. Tegeduk-geduk ya istilahnya kayak kita ngelawan zombie lah. Kita ngelawan zombie pakai pisau. Ada resiko kita mau ngebunuh dia, kita malah kegigit. Iya, benar. Jadi, kalau misalnya itu kasusnya yang terjadi, terus kemudian ternyata badan kita ini udah mendeteksi, oke, di situ ternyata leukosit kita kalah. Itu badan akan mengeluarkan sniper elite. Sniper elite. Sniper elite. Oke. Kita nyebutnya si NK cell itu tadi. NK cell ini adalah sniper elite. Mereka adalah sel sistem pertahanan tubuh kelas elit yang dikeluarkan spesifik kalau misalnya leukosit itu dinilai tidak bisa ngelawan si monster ini. Oke. Dalam kasus ini virus. Oke. Kenapa disebut sniper elite? Kenapa? Karena mereka emang dari jarak jauh. Real. Mereka membantai virus itu tidak dengan nggak kayak leukosit yang datang terus kemudian ngelep. Mereka nembak dari jarak jauh. Paham? Gitu. Literally sniper ya? Literally sniper. Oke. Dan elit memang dikirimkan hanya untuk area-area tertentu. Oke. Gitu. Enggak semua badan kita itu punya NK cell. Okay. Tapi kalau badan kita ada yang, ini inflamasi bahaya. Terutama virus ya. Virus masuk, udah sampai ke... Jadi kayak kemarin COVID itu, sebenarnya yang ngelawan coronavirusnya, itu adalah natural killer cell kita. Badan kita sendiri, badan kita sendiri. Exactly. Okay. Dengan cara yaitu dor. Oke. Gitu. Oke. Menarik sekali bukan? Canggih banget kan? Menarik. Gila. Oke. Next. Belum sampai situ. Belum selesai sampai situ. Setelah ini, anggaplah ada satu daerah ya, terus kemudian mereka diinvestasi sama zombie, terus kemudian dibunuhin sama NK cell. Setelah NK cell ngebunuhin semua, itu kemudian datang divisi, gue lebih suka nyebutnya R&D, Research and Development. Oke. Ada satu bagian lagi namanya makrofag. Makrofag ini fungsinya salah satunya yang pertama, kalau misalnya dalam kasus virus itu, mereka akan datang, mereka akan ngambil sisa-sisa virusnya, mereka akan menganalisa keadaannya, mereka akan menganalisa medan perangnya, mereka akan menganalisa virusnya, mereka akan menganalisa sisa bakterinya, semua itu dicatat terus kemudian dikirim ke otak. Literally R&D bener ya? Yes. Oke. Dimasukin ke dalam database kita. Database kita bentuknya seperti apa? DNA. Oke. Jadi dicatat di dalam DNA kita itu. Gitu. Jadi kalau misalnya lain kali ada infeksi virus lagi, badan kita udah tahu, ini kayaknya ada infeksi si virus C lagi deh. Soalnya kenapa? Badan kita kok kayak gini. Nah, jadi kayak ciri-ciri daerah yang udah dijajah sama virus C ini kayak gimana? Seperti ini, misal dia nggak demam tapi banyak mukus gitu, atau ternyata inflamasi tapi sel leukosit nggak mempan dikirim ke sana. Ini kayaknya si virus C nih, kirim langsung NK cell. Gitu. Makrofag itu fungsinya untuk itu. Jadi mereka mencatat itu semua. Ketika tidak ada peperangan lawan virus, makrofag ini masih kadang-kadang suka muter-muter, patroli kayak leukosit. Oke, dia patroli juga. Ya, karena R&D tidak hanya untuk kasus spesial, tapi juga untuk harian kan. Terus kasus harian makrofag itu ngapain? Bisa dibayangkan sama kayak untuk kalian yang suka ngerawat muka ya, terus kemudian pakai masker untuk exfoliates, mengangkat kulit-kulit mati. Oke. Makrofag itu melakukan itu di dalam badan kita. Mengangkat sel-sel mati supaya selnya ada regenerasi. I see. Itu tugasnya si makrofag itu. Yes. Oke. Jadi dia akan, nggak cuma sampai situ, dia akan menilai nih, kok ternyata sel bagian ini banyak kerusakan. Ada apa ya? Akan dianalisa sama makrofag. Dicatat, badan harus ngapain? Kita harus memproduksi hormon, kita harus memproduksi enzim ini. Ternyata di sana ada hambatan ini. Jadi makrofag itu beneran R&D untuk badan kita. Mereka adalah hasil dan sebab adaptasi badan kita.
Keren banget ya. Keren abis. Gila. Oke. Nah, terus sekarang apa hubungannya dengan si imunomodulator ini? Oke, nah yang tadi gue ceritakan itu adalah kondisi normal. Yes, normalnya seperti Normalnya itu. Harusnya sehat. seperti itu. Ya, manusia sehat gitu. Kita bisa ngibaratin badan ini kan sebagai sebuah negara kemarin kan ya. Iya. Terus kemudian apa yang terjadi kalau misalnya sebuah negara nih presidennya kerjaannya melongo-melongo ke luar negeri misalnya. Atau mikirin I don't know, mungkin kalau presiden cowok gitu terus lagi kasmaran sama cewek gitu. Pikirannya ke cewek itu terus. Kalau presidennya cewek mungkin kasmaran sama cowok gitu ya. Terus apa yang terjadi? Nah, ini kita bisa bilang kan bahwa sistem imun kita itu adalah militer di dalam badan kita. Ya kan? Jadinya pada saat militer ini kepalanya biasanya adalah kepala negara. Iya. Paling tingginya. Ya, seenggaknya kalau di kita ya NKRI ya, presiden itu adalah apa sih istilahnya? Komandan besar gitu. Iya. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau misalnya si presidennya ini udah tahu nih, di tangan kita tuh lagi ada inflamasi. Presidennya cicing bae, lagi mikirin ini. Aduh, si Eta, gelisnya gitu. Oke. Pak, ini gimana Pak? Antar aja lah. Yang terjadi adalah kita reaksinya telat. Yang terjadi adalah seharusnya otak kita udah mempersiapkan badan untuk perang, tapi ternyata ya antar aja lah. Itu adalah kondisi yang terjadi kalau kita lagi stres. Iya. Pikiran kita kemana-mana. Kita mikirin kemana-mana. Enggak tenang dengan diri sendiri. Kita ada di mode fight or flight. Yang terjadi adalah ya udahlah militer diam aja dulu. Di sana ada perlu bantuan. Masalahnya nggak terlalu ini. Udah biarin aja nanti juga sembuh sendiri. Nah, sekarang kalau misalkan apa bedanya dengan kalau misalkan kita stres itu kan berarti kita fokus dalam hal sesuatu apa yang itu yang buat kita stres ya. Nah, tapi kalau misalkan maksudnya kan berarti kita nggak meduliin sama badan kita nih ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi tidak stres, kita pun juga nggak mikirin misalkan let's say lagi sakit nih, kita nggak mikirin gimana cara nyembuhinnya itu dari dalam kayak gitu. Kita kan nggak mikirin itu ya. Nah, maksudnya tuh apa yang terjadi sih sebenarnya gitu loh. Yang terjadi ya kalau istilahnya kalau dalam negara ya, yang terjadi adalah birokrasi normal. Ada laporan, dihandle sama ini, presiden tanda tangan, terus ya udah eksekusi bisa berjalan. Berarti tanpa harus kita mikir itu pun itu sudah terjadi otomatis. Itu udah seotomatis ya kayak jantung kita lu nggak bisa ngatur kan? Iya. Gitu. Itu otomatis, tapi itu perintah dari otak tetap. I see. Gitu. Jadi ada beberapa birokrasi yang kita nggak perlu mikirin, tapi perlu approval dari Pak Presiden. Kondisi normal, birokrasi normal. I see. Presidennya lemot, birokrasi lemot. Kira-kira seperti itu jatuhnya. I see. Nah, ini kalau misalnya kita lagi stres, pikirannya kemana-mana. Kalau misalnya ada satu lagi yang jadi masalah, adalah ketika presidennya bagus nih, misalnya, nggak stres. Terus ada masalah di sana, kirim pasukan. Tengah jalan, jalannya mandek. Macet. Jalanannya sempit, tank nggak bisa lewat. Kenapa? Karena kita jarang olahraga. Jadi yang terjadi ketika kita jarang olahraga, karena kan dari tadi kan kita ngomongin ini sel darah putih, pas militer sel darah putih. Yang bawa distribusi makanan dan oksigen sel darah merah. Semuanya darah. Lewat pembuluh darah. Kalau kita jarang olahraga, maka pembuluh darah kita itu kecil. Karena badan merasa, misal contoh kaki gitu ya. Kaki ini nggak ada permintaan dari otot untuk energi berlebih, untuk oksigen, jarang jalan istilahnya. Yang terjadi adalah ya pembuluh darahnya kecil aja orang ngirim barang ke sana juga dikit kok. I see. Beda dengan yang sering olahraga, lari misalnya atau aerobik yang pakai tenaga kaki gitu ya. Itu jadinya otot kan sering minta, oksigen, energi, gue butuh glikogen dan sebagainya.
dikirim lewat darah. Dilihat ini nggak cukup nih. Oke, kita perbesar pembuluh darahnya. Kita lebarin. Oke. Lebih buruk lagi kalau sampai tersumbat. Oke. Berarti tidak ada darah bisa masuk sampai sana. Nah, ini yang terjadi kalau misalnya jarang olahraga. Pun lo nggak stres, presiden lu bagus, tapi ternyata infrastruktur negara lu jelek. Oke. Yang terjadi ya tetap aja nggak bisa nyampe. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan kenapa imunomodulator itu jadi penting. Oke, apa yang dilakukan si imunomodulator itu? Iya, di kemarin itu gue udah sempet ngebahas. Imunomodulator ini, probiotik ini kan datang kayak sebagai auditor dari luar kan. Nah, fungsinya yang pertama adalah imunomodulasi. Jadi dia bisa ngatur kalau misalnya di sini nih kurang, misal Pak Presiden lambung perlu leukosit. Presidennya lagi ya ntar aja lah gitu. Tapi si auditor ini bisa ngebilangin, ngomongnya misalnya persuade presidennya atau bisa ngomong ke menteri pertahanannya. Kita perlu nih bahaya nih kalau kayak gini. Jadi kita harus kirim. Ya gitu. Istilahnya kan gini, kalau menteri ngomong presiden nggak dengerin gitu. Tapi kalau misalnya presiden lain yang ngomong presidennya mungkin dengerin gitu kan. Nah, probiotik ini kalau misalnya probiotiknya lagi menang di dalam badan, maka dia jadi presiden sendiri nih. Gitu. Jadi dia bisa ngomong sama presiden kita. Walaupun caranya nggak seperti yang barusan gue jelasin. nggak literal seperti itu ya. Nah, komunikasinya terjadi secara kimiawi, secara molekular. Ada juga yang langsung dengan sistem syaraf, tapi ya dong, itu kan cuma analogi ya. Ini analogi doang ya. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Nah, imunomodulator ini bisa memastikan bahwa ada leukosit, makrofag, NK cell ini yang proporsional, yang cukup untuk memperbaiki badan atau untuk menjaga badan tetap normal, tetap sehat. Gitu. Jadi dia memodulasi, bisa naikin. Nah, nurunin juga bisa. Kita sebut sebuah kondisi di mana sistem imun ini lebay. Gimana? Kenapa? Jadi seandainya nih di satu daerah nih ada satu orang yang terus kemudian mungkin lagi main game apa gitu yang ada politiknya gitu, terus kemudian tiba-tiba nyebut paham politik yang dilarang gitu di sini gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang denger nih, wah, ini orang kayaknya paham politiknya si Kak. Gitu. Oh, terus militer datang nih, kubu ke sana, kirim basmi si orang itu. Wah, siapa yang ngomong? Wah, saya nggak tahu. Saya cuma main game. Saya nggak pernah nyebut ini. Wah, kalau semua orang ditanya nggak ada yang nyebut. Tapi sumbernya mengatakan demikian. Satu area dikepung terus-terusan. Yang terjadi adalah area itu memanas. Kita nyebutnya itu kondisi alergi. Oh, I see. Berarti alergi itu adalah lebay ya? Apa imun yang lebay gitu ya? Overreacting. I see. Jadi kan itu suka ya, ada luka baru udah sembuh terus lama-lama jadi gatal. Alergi pun suka banyak yang gatal kan? Iya. Atau bengkak. Itu semua tuh karena inflamasi berlebih. Inflamasi ya sebut saja sistem imun yang overreacting gitu. Gitu. Efeknya jadinya yang tidak salah diserang. Yang tidak ada salahnya diserang. Nah, imunomodulator itu berfungsi juga untuk menetralkan itu. Karena dari luar dia akan bilangin ke militer kita atau ke presiden gitu bahwa Pak, hasil audit kami tuh mereka tuh cuma main game. Ini bukan threat serius gitu. Dia cuma nyebut itu sekali karena di game itu ada tulisannya. Tapi dia cuma main game, dia bukan nggak ikut paham itu gitu. Dia bukan paham Kak gitu misalnya. Cuman di game itu kesebut.
Oh gitu, jadi nggak ada nih, nggak ada. Oh ya udah ditarik. Atau bisa juga langsung dikasih tahu sama areanya situ. Aman-aman di sini aman kok, tenang di sini gue pastiin semuanya nggak ada yang aneh-aneh. Oh gitu ya, ya udah deh saya lapor balik lagi ke presiden. Nggak aman Pak, udah gitu. Itu fungsi modulator nurunin sistem imun kita yang overreacting atau naikin sistem imun kita yang underreacting. Oke, I see. Menarik sekali bukan? Amat sangat menarik. Jadi sebetulnya sistem imun kita yang sophisticated ini dalam kondisi normal. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kondisi normal untuk urban. Yes. Gue kenal banyak orang yang cukup sadar akan kesehatan, yang cukup sadar akan berbagai faktor-faktor yang berbahaya. Tapi ya pekerjaan menuntut seperti itu, Pak. Ya kan? Betul sekali, karena ya untuk di kehidupan sekarang kayaknya sulit ya untuk sehat gitu ya. Bukan sehat sih, normal aja dulu gitu. Mungkin orang-orang akan berpikir kalau sehat tuh susah atau segala macam. Yang penting normal aja dulu. Karena normal itu sehat sebenarnya. Betul, ya. Tepat sekali. Nah, karena emang dengan kehidupan yang sekarang juga kayaknya susah juga buat dapat probiotik alami ya, seperti yang udah lu sebutin kemarin. Walaupun itu masih belum tentu bener ya, statement itu. Belum scientifically based. Ya, cuman dengan itulah makanya kami memprovide si Bevandi ini. Yes, ya, memang agar tujuannya adalah mudah didapatkan, agar semua orang dapat mengkonsumsi probiotik dengan mudah. Dan menormalkan fungsi badan lagi. Yes, gitu. Betul. Sebenarnya ini gue masih penasaran, gue masih pingin bahas lagi, tapi limitnya nyampe lagi. Kenapa? Kali ini bukan gue ya. Kali ini bukan gue yang gitu-gitu ya. Kenapa kita harus selalu kena limit sih? Ya udah, pokoknya itu untuk bahasan imunomodulator kali ini. Itu baru tahap 1. Itu baru fungsi pertama dari probiotik ya. Ya. Setelah ini kita akan ngebahas yang namanya gut-brain axis. Itu yang menunjukkan bahwa badan lo. Stop dulu, ya. Balik lagi, limit sudah mencapai limit gitu. Jadi kayaknya untuk kali ini kita sudahi dulu saja pembahasannya di imunomodulator yang seperti itu. Itu pun juga belum detail banget karena kita kan ngobrol sama kaum awam ya yang seperti saya ini. Saya nggak ngerti apa-apa. Nanti kalau gue nyebut interleukin 6 itu bakal... udah kayak gitu aja. Jangan lupa di like, di komen, di share juga. Terus kalau misalkan emang mau ada pertanyaan atau mau dibahas apa, tulis di kolom komentar aja. Gitu aja. Oke, see you next video. Bye-bye. Bye.